Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pertama kita pada mata kuliah elektronika dasar. Adapun materi pertama yang ada di mata kuliah elektronika dasar ini yaitu adalah komponen elektronika. Komponen elektronika ini sangat sering sekali kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita membuka alat-alat elektronika, itu hampir bisa dipastikan komponen-komponen ini akan secara langsung dapat kita lihat. Jadi komponen-komponen di dalam alat elektronik itu sangat banyak sekali. Kalau kita buka, semakin kompleks akan semakin banyak juga komponen-komponen dari elektronika itu di dalam suatu peralatan tersebut. Secara umum, komponen elektronik itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan juga komponen aktif. Komponen pasif ini adalah komponen yang dapat digunakan meskipun tidak dialiri oleh listrik. Itu misalnya seperti resistor, kemudian kapasitor, induktor, dan juga transformator. Kemudian ada komponen aktif. Yang komponen aktif ini dia dapat digunakan kalau memang dialiri oleh listrik, yaitu adalah dioda, kemudian transistor, dan juga IC atau integrated circuit. Oke, kita masuk kepada komponen yang pertama yang akan kita bahas, yaitu adalah resistor. Nah, kalau kita bicara resistor, ini kalau dilihat gambar ini sangat sering sekali kita jumpai dalam suatu alat-alat elektronik. Jadi kalau dalam alat elektronik kita akan sangat akrab dengan alat-alat ini, dengan komponen ini. Dia ciri khasnya itu ada yang berwarna, itu yang memang yang mudah sekali kita lihat, tapi dia memiliki banyak sekali sebenarnya bentuk-bentuk yang lain yang memang nanti akan kita jelaskan di sini. Oke, nah gunanya adalah apa? Resistor ini adalah komponen listrik yang selalu digunakan dalam suatu kegiatan, dalam suatu rangkaian elektronika, karena dia berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Resistor ini ditemukan oleh George Simon Ohm, seorang fisikawan asal Jerman. Nah, untuk simbolnya resistor ini kita berikan dengan simbol R, kemudian untuk unitnya atau satuannya kita gunakan satuan ohm dengan lambang seperti ini. Oke, kemudian kemudian kalau kita bicara tentang resistor, itu ada beberapa jenis dari resistor yang memang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah resistor tetap. Resistor tetap ini adalah resistor yang memiliki nilai yang tetap, yang tidak dapat diubah-ubah lagi. Adapun resistor ini biasanya terbuat dari keramik, kemudian juga atau bahan lain juga ada yang sifatnya tahan panas dan memiliki hambatan yang tidak meningkat seiring dengan suhunya. Jadi ketika suhu bertambah ya dia akan tetap sesuai dengan nilai yang tertera ketika dipabrikannya. Kemudian ada resistor variabel. Resistor variabel ini adalah resistor yang dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika kita ingin merubah nilainya, itu bisa diputar atau bisa digunakan metode-metode yang lain. Ada yang digeser dan juga lain-lainnya. Kemudian resistor tetap. Resistor tetap ini ada beberapa jenis yang memang sering kita jumpai. Yang pertama itu adalah resistor batang karbon. Dia berbentuk seperti ini. Kemudian ada yang juga resistor keramik. Nah, ini yang paling sering kalau dijumpai. Salah satu yang paling sering dijumpai itu adalah yang keramik atau porselin. Dia sangat besar sekali, bentuknya seperti ini, biasanya warna putih. Nah, di situ ada tulisan, ada kodenya, dan juga tak jarang juga kita nemui ada tulisan besarnya hambatan yang ada di dalam alat ini. Jadi misalnya kalau di sini ada tulisannya juga ada, tapi yang sering yang dijumpai itu yang pasti itu adalah ada kodenya. Nah, kemudian ada resistor film karbon. Ini adalah resistor terbuat dari karbon yang dilapisi dengan film, berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh luar. Ini sangat sering juga kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dia ditandainya dia tidak ada tulisan biasanya. Jarang saya melihat ada tulisan kode. Dia ada gelang-gelangnya. Dari gelang-gelang inilah kita akan menentukan nilai dari hambatannya. Berbeda dengan yang keramik atau porselin tadi yang ada kodenya. Kemudian ada resistor film metal.
film metal ini adalah yang hampir serupa dengan film karbon tadi, tapi dia ada perbedaannya. Yang pertama yaitu dia bahannya beda, itu yang membedakan. Kemudian resistensinya, presisinya sangat tinggi. Kemudian toleransinya dan juga toleransi yang tercantum pada resistor itu sangat kecil. Oke, kemudian ada resistor variabel. Resistor variabel itu dari lambangnya itu sudah beda. Jadi kalau resistor tetap itu lambangnya tanpa tanda panah ini. Nah, tapi kalau dia resistor variabel itu memiliki lambang panah seperti ini. Nah, dia terdiri dari banyak sekali bentuk seperti ini. Nah, yang paling sering kita jumpai adalah potensiometer. Potensiometer ini dia sistemnya dengan diputar biasanya. Diputar ada juga untuk potensiometer. Ini sangat sering kita jumpai dalam alat-alat elektronik. Kemudian ada trim pot dan juga yang lain-lain. Nah, ini dia variabel. Kemudian ada yang ini yang juga sering kita jumpai juga untuk resistor untuk alat listrik yang bersifat sensor cahaya. Jadi kalau alat-alat lampu yang ada sensor cahayanya itu biasanya menggunakan ini, yaitu voltage, yaitu light dependent resistor. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh cahaya. Nah, yang di ini ya. Oke. Ini sebenarnya gambarnya agak ketukar nih. Jadi yang ini adalah gambar ini, light dependent resistor yang ini. Oke, baik. Kemudian cara menghitung hambatan. Jadi kalau kita tadi bicara ada gelang-gelang, nah kalau yang tipe tadi itu tidak ada keterangan, tidak ada kodenya. Nah, dia biasanya menggunakan sistem gelang-gelang berwarna. Nah, ini juga alasannya mengapa biasanya mahasiswa dari teknik elektro, mahasiswa sains, mahasiswa fisika maupun mahasiswa pendidikan fisika itu tidak boleh mahasiswa yang buta warna, karena memang akan kesulitan untuk mengidentifikasi beberapa indikator-indikator yang berupa warna. Jadi kalau kita lihat di sini ada gelangnya, di sini ada resistor, di sini ada gelang, ada 4 gelang, dan 4 gelang ini menentukan nilai-nilainya. Jadi nanti kalau kalian melihat resistor yang ada warna-warna di sini, warnanya itu adalah melambangkan besarnya resistansi dari resistor tersebut. Yang pertama kita bisa melihatnya itu ada gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, dan gelang keempat. Ada juga gelang yang kelima. Nah, kemudian kalau saya melihatnya, lihat aja mana yang pertama, mana yang terakhir, itu dilihat dari warnanya. Biasanya yang warna terakhir itu warnanya seperti warna emas, warna perak gitu. Kemudian juga ada yang abu-abu. Nah, itu biasanya berada di paling akhir, di gelang kelima. Pokoknya yang paling akhir itu ada di warna itu. Kemudian kalau yang pertama itu biasanya dia tidak memiliki warna emas atau perak. Warna emas dan perak itu hanya ada untuk toleransi. Nah, jadi kita tinggal menghitung aja seperti metode di sini. Jadi kalau misalnya di sini warnanya adalah merah, ungu, coklat, dan emas. Nah, jadi kita tinggal lihat di sini. Nah, jadi kalau misalnya di sini merah, ungu, coklat, dan emas, maka nilainya adalah seperti ini. Ya, jadi tinggal dicocokkan aja, merah itu 2, ungu itu 7, kemudian coklat itu 10 pangkat 1, kemudian emas itu 5%. Jadi nilainya adalah sini 27 kali 10 pangkat 1 dengan toleransi sebesar 5%. Jadi menghitungnya seperti itu. Nah, memang kita agak kesulitan biasanya dengan menghafal warna-warna ini, tapi kalau sudah terbiasa itu akan mudah juga.